Betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku.
me home to the one who is Savior of all. I sing to the one who has rescued my soul, to the one who has Lord, to the one who is Savior of all. I sing Tuhan telah merubah ratapan kita menjadi sukacita. Amin. Mari saudara, saatnya kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan
Saya Raras. Saya Angel. Saya Stephanie. Kembali lagi bersama kami di Bethany News. Wah, keren juga ya, semua jemaat tetap semangat tiap hari ikut online fellowship. Dan minggunya juga tetap rajin ibadah. Keren banget ya. Iya, tapi aku tetap kangen ibadah offline nih. Tapi nggak apa-apa sih, enak ibadah online juga. Kan nggak perlu kasih persembahan. Terus juga kan nggak ketahuan. Tuhan tahu dong, enak aja. Ya, persembahan harus dong. Kan itu sebagai tanda ucapan syukur kita. Taburan kita juga supaya kita menuai. Coba deh. Kan nggak bisa baca Alkitab gitu ya di sini. Jadi baca aja nanti 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Jangan lupa perpuluhan juga. Nah, ayo Ras, udah perpuluhan belum kamu? Belum, susah nih. Kenapa susah? Susahnya apa? Itu udah online. Lah, masa perlu aku jelasin lagi sih? Nih, lihat aja intinya ya, nih QR code-nya, nomor rekeningnya, gitu ya. Coba deh, coba sekarang. Coba sekarang aku. Aku coba sekarang deh ya. Nah iya, coba-coba sekarang. Penting itu. Karena kan sebenarnya 10% dari penghasilan kita itu miliknya Tuhan yang dititipin melalui kita. Nah, supaya apa coba? Ada yang tahu nggak? Tahu dong, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Tuh ada tuh semua di Maleakhi pasal 3. Dan kalau kita yang lakuin firman Tuhan kan, yang untung kita juga kan? Bener banget. Aduh, aku malah diceramahin nih. Ya udah nih, udah. Aku udah persembahan, terus juga udah perpuluhan lagi. Tapi ternyata cepet juga ya, nggak nyampe semenit loh. Wah, masa baru tahu dia. Harusnya dari dulu nih aku lakuin. Aduh. By the way, ini udah jamnya nih. Semuanya udah siap? Coba ya, aku cek dulu ya. Coba semuanya udah mempersiapkan diri. Udah dong. Siap. Siap untuk memuji menyembah Tuhan? Siap. Nah, tunggu. Jangan lupa Alkitabnya mana? Oh, Alkitab. Sudah ada. Oke. Catatan khotbahnya? Nggak lupa dong. Walaupun ibadah online. Kayaknya sih udah siap semua, Ras. oke, saya mute all ya. Tuhan memberkati. Ini bukan Zoom loh, Ras. Oh iya, ya ampun, kebiasaan. Oke, saya Raras. Saya Angel. Saya Stephanie. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya kita semua merasakan akan hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Saya percaya kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan sendiri. Amin. Puji nama Tuhan. Marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa dan syukur kami kepada Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan begitu kuat di tempat kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, shalom. Kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu, meskipun secara online, tapi saya percaya damai sejahtera, sukacita yang Tuhan limpahkan buat kita tidak berkurang sedikit pun. Dan dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan ketika Tuhan ada dalam hidup kita, maka sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Amin. Haleluya. Izinkan saya menyapa sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya juga menganjurkan saudara bisa mengikuti video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini, agar kita sama-sama berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan apabila saudara sudah diberkati dengan video-video yang ada, jangan lupa share kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat yang lain, agar mereka juga boleh diberkati sama seperti kita sudah lebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang mau menjadi mempelai Kristus yang bijaksana, mempelai Kristus yang berfungsi di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih buat tim ibadah online. Terus semangat di dalam Tuhan, semangat terus melayani Tuhan. Saya percaya jerih lelah saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan Yesus memperhitungkan itu semua. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku sekalian. Amin. Puji Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, meskipun kita masih melakukan ibadah kita secara online, mari tetap serius dengan Tuhan, tetap fokus dengan Tuhan. Cari tempat yang nyaman untuk saudara beribadah kepada Tuhan. Beri pujian penyembahan terbaik, beri persembahan yang terbaik, dan fokus ketika saudara mendengarkan akan firman Tuhan. Haleluya. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, selama beberapa minggu ini kita sudah sama-sama belajar mengenai bagaimana orang percaya atau orang Kristen perlu mengalami yang namanya pelepasan dalam hidupnya, ya. Nah, bagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang belum mengikuti akan khotbah tersebut, saudara dapat memutar video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini, tentu nanti ya setelah ibadah ini selesai, yang berjudul Pelepasan bagi Orang Percaya bagian 1 dan Pelepasan bagi Orang Percaya bagian 2, serta video kupas tuntas musuh kita, agar kita tahu siapa sebetulnya musuh kita di dalam kehidupan ini. Nah, hari ini saudaraku, kita akan mempelajari hal yang paling basic, cara yang paling basic, agar sebagai orang percaya kita dapat memelihara kemerdekaan dan kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi saudara dan saya, yaitu melekat dengan firman Tuhan. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah melekat dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
firman Tuhan ini adalah senjata yang sangat ampuh untuk dapat memadamkan, mengalahkan serangan-serangan dari si jahat atau si iblis di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus sendiri, saudaraku, sudah menjadi teladan bagi kita sekalian bagaimana Tuhan ini menang ketika dicobai oleh si jahat atau si iblis dengan memakai atau menggunakan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus ketika dicobai, ia selalu menyatakan ada tertulis. Artinya apa, saudaraku? Ya, artinya adalah firman yang telah disampaikan oleh Bapa Sorgawi kepada umat Tuhan melalui nabi-nabinya, sehingga sudah tertulis. Dan Tuhan Yesus memakai firman yang sudah tertulis tersebut untuk dapat mengalahkan si jahat, si iblis. Nah, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan yang begitu luar biasa bagaimana firman Tuhan yang ia lepaskan benar-benar membuat iblis tidak punya kesempatan untuk memperoleh poin dalam pencobaan-pencobaan tersebut. Boleh dikatakan dalam 3 pencobaan tersebut, saudaraku, Tuhan Yesus menang dengan skor 3-0. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saya teringat dengan jaminan yang Tuhan Yesus berikan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Ini adalah jaminan yang Tuhan Yesus firmankan bagi murid-muridnya. Nah, saya percaya saudara dan saya, kita semua adalah murid, bukan? Amin. Apa definisi murid? Ya, orang-orang yang melakukan apa yang diperintahkan gurunya. Itu adalah murid. Nah, mari kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Wow, dahsyat ya, luar biasa. Ini adalah jaminan kemenangan yang Tuhan berikan buat kita, yang tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Minta apa saja dan kita akan menerimanya. Nah, kekasih Kristus, perlu digarisbawahi ya, bahwa saya percaya orang yang tinggal dalam Tuhan, lalu firman Tuhan tinggal di dalam dirinya, itu kalau minta, itu gak akan sembarangan. Amin. Kalau minta kepada Bapa, minta kepada Tuhan, tidak akan seenaknya sendiri. Itu pasti. Kalau minta kepada Bapa atau kepada Tuhan, tidak untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Pasti sesuatu yang dimintanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, berapa banyak di antara saudara yang ingin jaminan ini juga berlaku atas saudara di akhir zaman ini? Boleh angkat tangan? Haleluya. Beri dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Ya, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Bukan hanya berlaku kepada murid-murid Tuhan yang pada waktu itu mendengar, tapi juga berlaku bagi kita sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita periksa mengapa firman Tuhan begitu dahsyat. Nah, dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sekarang kita paham ya, kita tahu mengapa firman itu begitu dahsyat, mengapa firman Tuhan itu begitu luar biasa. Karena firman atau logos itu adalah Allah atau Theos itu sendiri, saudaraku. Firman itu adalah pribadi daripada Allah itu sendiri. Itulah sebabnya firman Allah begitu dahsyat luar biasa. Amin. Nah, sekarang apa peranan firman Tuhan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya? Saya ingin membagikan 4 hal. Apa peranan sesungguhnya daripada firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudaraku, firman Tuhan adalah makanan bagi roh kita. Saya ulangi, firman Tuhan adalah makanan. Katakan makanan
bagi roh kita. Kita buka dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini tentu saudara tahu kisahnya ketika Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis, di mana iblis meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Dan Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kekasih-kekasih Kristus, secara umum manusia berpikir bahwa makanan jasmani, yaitu roti, itu yang paling penting untuk menentukan kelangsungan hidup. Ya, kalau sekarang ini mungkin bukan cuma roti ya, tetapi berbicara juga sembako. Ya, apa itu sembako? 9 bahan pokok. Dan bukan hanya sembako, termasuk di dalamnya ya steak ya, capcay ya, pizza dan lain sebagainya. Nah, ingat saudaraku, firman Tuhan tidak berkata bahwa roti tidak dibutuhkan. Ingat itu ya. Firman Tuhan tidak berkata bahwa roti tidak dibutuhkan, tetapi yang jauh lebih penting daripada roti yang menentukan kelangsungan hidup kita, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, setiap manusia terdiri dari manusia daging atau manusia jasmani dan manusia rohani. Nah, yang memiliki panca indera, yang memiliki tubuh yang kalau dicubit rasanya sakit, itu adalah manusia jasmani, saudaraku, yang terlihat di luar, yang didandani, ya, yang setiap kali kita lihat di cermin, itu adalah manusia jasmani kita. Nah, manusia jasmani membutuhkan makanan jasmani, yaitu roti, sembako, pizza, steak, dan lain sebagainya. Manusia jasmani ini suatu ketika akan selesai, saudara, tugasnya. Tidak terus menerus, akan selesai tugasnya, disebut meninggal dunia, lalu kemudian dikuburkan. Maka genaplah firman Tuhan yang berkata, dari debu kembali menjadi debu, dari tanah kembali menjadi tanah. Selesai tugasnya di muka bumi sebagai manusia jasmani. Tetapi saudaraku, ada manusia rohani di dalam diri kita. Nah, makanannya jelas bukan makanan jasmani. Makanannya adalah firman Tuhan, makanan rohani. Nah, manusia rohani inilah yang mewarisi kekekalan yang Tuhan sediakan, mewarisi hidup yang kekal yang Tuhan Yesus berikan. Amin. Nah, kekasih Kristus, mari kita ingat kembali dalam proses penciptaan manusia. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membuatnya dari tanah. Lalu sesudah itu apa yang Ia lakukan? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghembuskan nafas hidup. Tuhan menghembuskan nafasnya, maka tanah itu kemudian menjadi hidup, disebut manusia. Nafasnya Tuhan, roh Tuhan ada di dalam manusia. Tetapi kemudian manusia jatuh di dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, rohnya terpisah dari roh Allah. Maka roh manusia menjadi mati. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, maka manusia itu juga diusir keluar dari Taman Eden. Terputus hubungannya dengan Allah penciptanya. Manusia mati. Tetapi kemudian saudaraku, ketika manusia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh manusia dengan roh Allah terkoneksi kembali, terhubung kembali. Di dalam Yesus terhubung kembali roh Allah dan roh manusia. Maka roh manusia yang tadinya mati menjadi hidup kembali. Ini yang kemudian dikenal atau disebut sebagai kelahiran baru atau lahir baru. Ya, berapa banyak di antara saudara yang ingat
kapan saudara lahir baru? Ya, tanggal, bulan, tahun berapa saudara lahir baru? Dan sekarang saudara sudah ulang tahun yang keberapa? Lupa ya saudaraku. Ya, karena memang kebanyakan orang lebih ingat hari kelahiran jasmaninya daripada rohaninya. Oke, saudaraku. Setelah lahir baru, lalu kemudian menjadi bayi rohani, saudaraku. Lalu bertumbuh menjadi kanak-kanak rohani dan pada akhirnya menjadi dewasa rohani. Ini yang disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa manusia dewasa tidak membutuhkan susu lagi, tapi membutuhkan makanan keras. Ya, bayi rohani butuh susu. Tetapi ketika sudah menjadi dewasa rohani, kalau cuma minumnya susu saja, tentu tidak akan pernah kuat. Tapi butuh yang namanya makanan keras. Nah, kekasih Kristus manusia rohani ini, makanannya adalah makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Sayangnya saudaraku, manusia pada umumnya lebih ingat kepada makanan jasmani dan mengabaikan makanan rohani. Betul tidak? Ya, kalau makanan jasmani kadang-kadang sudah dibuat programnya. Ya, hari Senin makan apa, hari Selasa menunya apa, hari Rabu bahkan dihitung berapa kalorinya, mengandung vitamin apa saja. Khususnya di tengah-tengah pandemi, kita menjadi lebih sensitif, kita menjadi lebih perhatian terhadap hal-hal makanan jasmani. Ya, tidak salah sih, karena memang itu tanggung jawab kita untuk menjaga bait Allah ini. Tuhan memberikan tubuh ini kan memang untuk dijaga supaya tetap sehat. Ya, jangan cuma makan, tapi juga berolahraga. Ya, istirahat yang cukup. Itu tanggung jawab kita, tidak salah. Tetapi sayangnya hanya fokus kepada hal-hal yang jasmani saja. Jadi manusia jasmaninya terlayani dengan baik, sedangkan manusia rohaninya tidak terlayani dengan baik. Karena manusia rohaninya tidak mendapatkan makanan rohani yang baik, tidak mendapatkan makanan rohani yang cukup. Akhirnya manusia rohani ini menjadi lemah dan kemudian menjadi sakit. Nah, akibat rohaninya sakit, maka tidak lama kemudian jasmaninya juga akan terdampak. Dan ini biasanya akan terlihat dengan jelas ketika seseorang itu mengalami yang namanya goncangan dalam hidup. Ya, begitu ada goncangan dalam hidup, bam! Maka yang rohaninya lemah akan langsung jatuh tergeletak, saudaraku. Sebaliknya, orang-orang yang manusia jasmaninya sehat akan tetap dapat berdiri tegak. Nah, pernahkah saudara berjumpa dengan orang-orang yang demikian? Lalu bagaimana dengan kondisi saudara sendiri? Apakah saudara termasuk orang-orang yang memperhatikan akan manusia rohani, lalu kemudian memberi makan manusia rohani dengan benar, dengan baik, sehingga tetap kuat? Haleluya. Nah, kekasih Tuhan, agar kita tetap kuat dan hidup berkemenangan, mari kita beri makanan rohani, yaitu firman Tuhan, bagi diri kita masing-masing. Tidak peduli siapapun kita, saudaraku. Mau itu hamba Tuhan, pendeta, mau itu jemaat, pengerja, aktivis, orang tua, dewasa muda, dewasa, youth, ya, maupun anak-anak sekolah minggu. Kita semua membutuhkan yang namanya makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Agar dengan demikian manusia rohani kita sehat, manusia rohani kita bertumbuh, manusia jasmani kita menjadi kuat dalam kehidupan ini. Yang setuju berkata amin. Haleluya. Bagaimana caranya kita menikmati makanan rohani ini? Ya, tentu dengan membaca firman itu, lalu merenungkannya siang dan malam. Nah, merenungkan ini, saudaraku, paling mudah dengan cara memperkatakan firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Boleh juga sih kalau mau ditulis. Ya, ada beberapa anak-anak Tuhan sukanya dengan ditulis lalu ditempelkan. Tidak ada masalah. Itu adalah bagian dari
merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau saya pribadi lebih sering memperkatakan firman Tuhan, dan saya menyebutkan nama saya sendiri di dalam firman Tuhan tersebut. Itu adalah cara saya untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, saudara tentu boleh mencobanya, atau saudara mau mengikuti cara yang lain, silakan saja. Tapi saya beri contoh begini, saya memperkatakan untuk diri saya sendiri. Ya, diberkatilah Andreas Kurniawan yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Andreas Kurniawan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tetap hijau daunnya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Yesus Kristus datang untuk memberikan Andreas Kurniawan hidup dengan segala kelimpahan. Apa yang Andreas Kurniawan tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, tidak pernah timbul dalam hati, semua yang baik disediakan oleh Bapa bagi Andreas Kurniawan yang mengasihi Tuhan. Nah, demikian saudaraku, saya ulang-ulang ya, itu adalah bagian dari saya merenungkan, menikmati makanan rohani yang disediakan oleh Tuhan. Dan setiap kali saya melakukan hal demikian, maka manusia roh saya semakin kuat, semakin kuat dan semakin kuat. Di tengah badai, di tengah pencobaan, di tengah masalah sekalipun, meskipun secara jasmani mungkin saudaraku begitu banyak persoalan, begitu banyak tekanan yang dihadapi, tapi manusia rohani kita kuat. Dan kalau manusia rohani kita kuat, saudaraku, harapan menang itu besar, luar biasa. Amin. Haleluya. Mari, jadi peranan yang pertama daripada firman Tuhan adalah makanan bagi roh kita. Katakan bersama saya, makanan bagi roh saya. 1, 2, 3. Makanan bagi roh saya. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan adalah cermin bagi kita. Mari kita buka dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ya, maka jiwa kita itu akan langsung merefleksikan atas diri kita. Saya ulangi, ketika kita membaca firman Tuhan, maka jiwa kita, ya, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, maka jiwa kita akan langsung merefleksikan itu atas diri kita. Misalnya ketika firman Tuhan menyatakan tentang hidup kudus atau hidup dalam kekudusan, maka jiwa kita akan langsung menunjukkan, sudahkah kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan hidup dalam kekudusan? Ataukah kita masih terus hidup di dalam dosa, masih suka dengan hal-hal kenajisan? Ketika firman Tuhan menyatakan tentang mengampuni, maka jiwa kita pun langsung akan merefleksikan, sudahkah kita menjadi seorang pengampun? Sudahkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ketika firman Tuhan berbicara tentang menabur, tentang memberi, jiwa kita langsung merefleksikan, sudahkah kita menjadi orang yang murah hati? Sudahkah kita menjadi orang yang suka memberi? Nah, kekasih-kekasih Kristus, itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri kita tiap-tiap saat ketika kita mendengar akan firman Tuhan.
Namun saudaraku, ada bahayanya di sini. Di mana bahayanya? Ya, jika kita termasuk orang-orang yang tidak rendah hati, maka respon kita akan marah ketika kita mendengar firman Tuhan yang seolah-olah menegur kita tersebut. Bahkan kita akan marah kepada orang yang menyampaikannya. Apakah ada contohnya di Alkitab? Ada, saudaraku. Ahli Taurat, orang-orang Farisi itu selalu marah kalau mereka mendengar Tuhan Yesus menyampaikan firman. Ya, mereka langsung akan marah. Mengapa mereka marah? Karena hati mereka sebetulnya diselimuti oleh kesombongan rohani, dan mereka dipenuhi dengan roh agamawi yang menyesatkan. Mereka begitu percaya diri, saudaraku. Mereka pede banget bahwa hidup mereka sudah paling sempurna. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus bertobat, dia membongkar itu semua. Ya, ketika dari Saulus kemudian dia menjadi Paulus, seorang yang dipanggil oleh Tuhan, kemudian melayani Tuhan, dia bongkar itu semua. Karena dulu kan dia termasuk ahli Taurat. Ya, dia salah satu pengajar agama Yahudi kan. Dia juga termasuk dengan mereka yang dulu marah kepada Yesus Kristus. Nah, apa yang dia katakan? Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apa keuntungan bagiku? Ya, kesombongan rohani. Ya, roh agamawi, merasa diri sudah paling sempurna. Dikatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Luar biasa. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi segala sesuatu yang dulu adalah keuntungan, kehormatan, kemuliaan baginya, itu dianggap sampah. Dan dia sudah lepaskan itu semua. Demi apa? Demi memperoleh Kristus. Jadi bagaimana, saudaraku? Sudahkah firman Tuhan selama ini menjadi cermin bagi kita? Maukah kita bersikap jujur di hadapan cermin yang jujur tersebut? Ataukah kita akan bersikap seperti peribahasa lama? Apa itu peribahasa lama? Buruk rupa cermin dibelah. Ya, itu kalau saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan menyalahkan orang lain atau hal lain, meskipun sebenarnya dia sendiri yang salah, dia sendiri yang bodoh, dan lain sebagainya. Saudaraku, firman Tuhan adalah cermin bagi kita, agar kita semakin disempurnakan tiap-tiap hari menuju kepada target keserupaan dengan Yesus. Amin. Nah, semakin sering kita bercermin, semakin kita tahu mana-mana yang masih harus diperbaiki, asalkan kita jujur dengan cermin yang sangat jujur tersebut. Misalnya, saudaraku, hari ini saudara menilai diri sendiri. Kira-kira berapa persen saudara karakternya sudah mirip dengan Yesus? Berapa persen mirip dengan Yesus? Sulit ya, saudara. Mengapa sulit? Karena kita lebih sering menilai orang lain daripada menilai diri kita sendiri. Ya, mari belajar untuk bisa bercermin dan menilai diri kita sendiri, sehingga kita makin disempurnakan dari hari ke hari. Karena target kita semua sama kok, keserupaan dengan Yesus. Ini penting, saudaraku. Saudara, mari kita belajar untuk mengevaluasi diri sendiri. Banyak-banyaklah bercermin dengan firman Tuhan. Lakukan tiap-tiap saat bercermin dengan firman Tuhan. Tidak ada ruginya, justru kita semakin diuntungkan karena kita tahu mana yang harus kita perbaiki. Nah, sekarang begini saja, saudaraku, sebagai evaluasi diri, ya. Sudahkah kita ini menjadi pribadi yang baik? Coba
saya akan berikan 3 pertanyaan berikut ini. Saudara boleh menjawabnya dengan keras, saudara boleh menjawabnya di dalam hati, ya, tapi nggak usah ditulis, saudara. Ya, yang pertama, maukah kita bersahabat dengan orang yang seperti kita? Itu pertanyaan pertama. Maukah kita bersahabat dengan orang yang seperti kita? Pertanyaan yang kedua, maukah kita menikah dengan orang yang seperti kita? Dan pertanyaan yang ketiga, maukah kita memiliki atasan, memiliki pimpinan, memiliki bos orang yang seperti kita? Apa jawab saudara? Kalau jawabannya tidak, artinya apa? Kita harus berubah. Kita masih banyak yang harus diperbaiki. Berubahlah. Sampai kapan? Sampai kelak kita mengatakan ya atas 3 pertanyaan tadi. Nah, ini yang poin kedua ya. Jadi apa peranan firman Tuhan bagi kita? Yang kedua adalah cermin bagi kita. Amin, haleluya. Masih siap untuk lanjutkan poin berikutnya? Baik, poin yang ketiga. Peranan daripada firman Tuhan adalah pedang bermata 2 yang memisahkan jiwa dan roh. Mari kita buka dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Luar biasa. Di sini firman Tuhan seperti pedang bermata 2 yang sangat tajam. Bahkan dikatakan lebih tajam dari semua pedang bermata 2. Nah, firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mampu untuk memisahkan roh dan jiwa, ya, membongkar segala kebohongan, membongkar segala kebusukan, membongkar segala dosa yang seringkali bersembunyi di dalam diri kita. Bagi kebanyakan orang, saudaraku, yang namanya roh dan jiwa ini memang seringkali bertentangan, ya, belum bisa jalan seiring, ya. Tapi saya percaya makin hari makin disempurnakan, roh dengan jiwa ini akan seiring, saudaraku. Firman Tuhan berkata roh itu penurut, menurut kepada firman, menurut kepada Tuhan. Tetapi daging lemah, tetapi jiwa itu lemah. Nah, ketika dipisahkan firman Tuhan, maka akan nampak jelas hal-hal yang berkenan dan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang kudus, hal-hal yang tidak kudus. Saya beri contoh saja supaya mudah, ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, roh yang ada di dalam kita itu penurut, saudara. Dia akan mau langsung mengampuni, roh menurut. Tetapi yang terjadi, jiwa seringkali menolak. Jiwa berkata, enak aja diampuni, nanti aja kalau mau mengampuni, jangan sekarang. Kalau diampuni sekarang nanti dia keenakan, ya. Tunggu aja tahun depan baru kita ampuni, baru aku ampuni. Nah, roh dan jiwa tidak sejalan. Padahal rohnya mau menuruti firman Tuhan, rohnya mau segera mengampuni supaya terjadi pemulihan. Tetapi jiwa berkata, tidak, yang dia lakukan sudah sangat amat merugikan, sudah sangat amat menyakitkan, biar dia bayar harganya lebih dahulu. Itu contoh, ya. Nah, firman Tuhan memisahkan roh dan jiwa, sehingga terlihat dengan jelas mana yang benar, mana yang tidak benar. Contoh lain lagi, ketika kita mendengarkan akan firman Tuhan untuk memberi, roh itu langsung menurut, ya. Apalagi kalau berbicara menabur, roh berkata, ya, kita harus menabur supaya kita menuai. Tetapi jiwa berkata, nanti dulu, hitung dulu dong baik-baik. Untuk
kehidupan sehari-hari aja masih kurang kok. Untuk membeli ya peralatan-peralatan yang aku inginkan saja masih kurang kok. Masih belum bisa kok. Masa mau memberi ya? Masa mau menabur? Nanti aja dulu. Kan masih ada hari esok. Kan masih ada bulan depan. Kan gereja masih ada tahun depan. Nah saudaraku, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang sangat tajam ya, yang dia akan memisahkan dengan jelas mana yang benar dan mana yang jahat. Saya mau tanya sama saudara, mana yang seharusnya menang kalau dalam hal roh dan jiwa tadi? Betul saudaraku, seharusnya roh yang menang, bukan jiwa yang menang. Manusia rohani kita harus menang. Sebab kalau manusia rohani kita sudah menang, maka kemenangan secara jasmani itu akan menjadi bagian kita. Jiwa kita itu harusnya diperintah oleh roh kita, ya, bukan sebaliknya. Alkitab tidak mengajarkan roh diperintah oleh jiwa. Coba kita lihat ya ayatnya ya. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di sini ada contoh Raja Daud. Raja Daud memerintahkan. Lihat ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Membaca dua ayat ini saja kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas bahwa manusia rohani Daud ini luar biasa. Rohnya Daud ini luar biasa, berkuasa, menang di dalam kehidupan Daud. Sehingga dia memerintahkan kepada jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku, ya. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Itu jiwa yang tadinya ya mungkin ogah-ogahan ya untuk memuji Tuhan, itu langsung bangkit saudaraku. Ya sama kan, kita kadang-kadang kan aduh mau memuji Tuhan kok rasanya masih capek ya, rasanya masih males ya. Nah perintahkan saudaraku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sebut nama saudara ya, saya percaya saudara akan bangkit. Amin. Tadi dikatakan juga jangan lupakan segala kebaikannya. Ya, ketika jiwa mulai lupa kebaikan-kebaikan yang sudah diterima dari Tuhan, ya, sudah hampir mau bersungut-sungut lagi, roh beri perintah, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan yang sudah menolong di waktu yang lalu, Tuhan yang sama juga akan menolong hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan, jangan lupakan segala kebaikannya. Amin, haleluya. Nah inilah poin ketiga saudaraku, peranan firman Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu pedang bermata dua yang memisahkan jiwa dan roh. Nah yang terakhir, yang keempat, apa peranan firman Tuhan bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, adalah menjadi pelita bagi hidup kita. Ayatnya dari Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, sebuah ayat yang begitu terkenal, bahkan kita sering menyanyikan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Masalahnya adalah apakah kita benar-benar memahami, mengerti apa makna daripada firman Tuhan ini? Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan itu menjadi pelita bagi hidup kita, bagi kaki kita? Nah kekasih Kristus, apa sebetulnya manfaat membawa pelita dalam sebuah perjalanan? Berapa banyak saudara pernah melakukan perjalanan di malam hari yang begitu gelap, lalu saudara membawa pelita? Saya punya pengalaman hidup saudaraku, karena waktu saya kecil saya ada di kota Jayapura.
Ya tentu saja ini kita berbicara tahun 70-an ya saudara, di mana belum banyak listrik, belum banyak lampu di mana-mana, sehingga kalau kami bepergian dengan berjalan kaki ya dari satu RT ke RT lain misalnya, maka kami membawa pelita, kami membawa lentera, dan kadang-kadang kami membuat sendiri pelita kami, saudaraku ya. Ada yang tahu saudara bagaimana cara membuat pelita sederhana? Ya, saya tahu cara membuatnya saudara. Dari botol minuman ya yang sudah kosong tentunya, itu diisi minyak tanah saudara. Lalu kemudian diberikan sumbu ya. Setelah itu disumbat tentunya di atasnya, lalu dibakar. Sudah, kami bawa dalam perjalanan, itu akan menyala saudaraku. Itu adalah pelita yang sangat sederhana. Tentu saja yang beli di toko juga ada saudaraku ya. Nah, macam-macam, bahkan ada juga yang membawa senter kecil ya. Untuk apa? Untuk melihat jalan yang akan kita lalui. Karena di jalan itu saudaraku bisa saja ada kotoran, bisa saja ada paku, bisa saja ada lubang yang berbahaya dan lain sebagainya. Makanya kita butuh yang namanya pelita, sehingga pada akhirnya perjalanan kita menjadi berhasil dan kita sampai di tujuan tanpa celaka. Bayangkan kalau kita berjalan dalam gelap sama sekali saudaraku, ada kotoran kita injak ya. Bukan cuma kotor, tapi baunya itu loh saudaraku kemana-mana kan. Kalau itu kotoran hewan misalnya yang kita injak, atau mungkin paku. Nah pada saat itu memang begitu banyak saudaraku paku maupun pecahan botol di mana-mana. Pada zaman itu kalau kita tidak menggunakan pelita untuk melihat jalanan, itu kita bisa menginjaknya dan bisa infeksi dan akhirnya menjadi sakit ya. Dan juga banyak lubang ya. Kita bisa terperosok ke lubang-lubang tertentu. Dan pada saat itu juga ada sesuatu yang mungkin hari-hari ini jarang ditemui, yaitu ketika kita berjalan saudaraku, bisa saja ada ular yang lagi nyebrang ya. Saya beberapa kali menemui ya, kalau saya tidak menggunakan pelita atau senter pada waktu itu, mungkin akan terinjak. Dan kalau kita menginjak, akan fatal saudaraku, karena kita akan diserang oleh ular tersebut. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, bukankah banyak sekali jebakan, banyak sekali jerat-jerat yang dipasang oleh si iblis, oleh si jahat? Nah, kalau kita tidak bersandar kepada pelita kehidupan kita, yaitu firman Tuhan, maka kita dengan mudah akan terjebak. Kita dengan mudah akan terjerat dengan berbagai jerat dan jebakan yang dipasang oleh si jahat tersebut. Tetapi kalau kita bersandar kepada pelita hidup kita, yaitu firman Tuhan, maka saya percaya kita bisa melihat dengan jelas jebakan jerat yang dipasang oleh si jahat tersebut, dan kita akan menghindarinya. Kita tidak akan terjerat, kita tidak akan terjebak di dalamnya. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di akhir zaman ini kita butuh pelita. Kita butuh pelita bagi kehidupan kita. Berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan pelita dalam kehidupan saudara, yaitu firman Tuhan. Oh puji Tuhan, beri dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ini adalah poin yang terakhir, poin yang keempat, peranan firman Tuhan bagi kita, yaitu pelita bagi hidup kita. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah mempelajari cara paling dasar, cara paling basic agar sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mempertahankan, memelihara kemerdekaan kita, kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa itu cara yang paling basic, paling dasar? Yaitu melekat pada firman Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan adalah makanan rohani bagi manusia rohani kita. Sebab firman Tuhan adalah cermin bagi kita, agar dengan demikian kita bisa melihat mana-mana yang masih harus diperbaiki dalam hidup kita. Ya, banyak-banyaklah bercermin dengan firman Tuhan supaya kita semakin terus disempurnakan. Haleluya, ya. Dan firman Tuhan juga adalah pedang yang bermata dua yang memisahkan jiwa dan roh, serta pelita bagi hidup kita.
Amin, haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang mau terus melekat dengan firman Tuhan? Berapa banyak yang mau melekat dengan firman Tuhan? Sekali lagi angkat tangan saudara, beri tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak kebetulan juga saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan mau mulai hari ini dan seterusnya, saudara melekatlah dengan firman Tuhan, agar perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Kau sedang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebagai orang percaya, Engkau mau supaya kami bertanggung jawab untuk terus memelihara kemerdekaan dan kemenangan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan untuk itu Tuhan, kami mau terus melekat Tuhan dengan firman-Mu. Kami mau melekat tiap-tiap saat dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah makanan bagi roh kami, cermin bagi kami yang menyatakan dengan jujur kualitas keadaan kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu adalah pedang bermata dua yang memisahkan jiwa dan roh. Dan firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi hidup kami, agar perjalanan kami tidak tersesat, agar perjalanan kami tidak terjebak. Ya Tuhan, jika sebelum ini kami belum dengan setia melekat kepada firman Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, dan berilah kami kesempatan untuk kami memulainya sejak hari ini Tuhan. Berilah kami kekuatan Tuhan untuk kami mulai melakukannya pada hari ini Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami, dan biarlah hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami Tuhan saksi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Jadikan kami terang dan garam yang benar-benar memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga mau membawa korban syukur kami, membawa persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, kami bahkan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan kami. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi melalui wadah gereja-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan, berkatilah dengan berkelimpahan. Bukakanlah tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka, dan curahkanlah berkat-Mu dengan berkelimpahan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mengangkat tangan kami dan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di negeri ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia bahkan ada di hatinya Tuhan. Curahkanlah ya Tuhan hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya ketika roh Tuhan turun atas bangsa kami, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan, tolong para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Beri kemampuan Tuhan dalam memerintah, dalam mengambil setiap keputusan dengan hati yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini tetap dapat berfungsi, memberitakan Injil keselamatan bagi setiap orang, memelihara domba-domba miliknya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat ibadah pada hari ini yang boleh sama-sama kami nikmati. Kami menikmati kehadiran Tuhan, kami menikmati firman Tuhan. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami mengakhiri akan ibadah kami mohon curahkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan arahkanlah hati kita kepada Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat.
Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Bersukacita, penyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Bersukacita, penyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan
suaraku menyanyi memuji Tuhan, sebab Dia girakanku. Kulihat di kananku, kulihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Kulihat di kananku, kulihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Kulihat di kananku, kulihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan.